Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nika Destantri, presensi 27 dengan NIM 2311031168, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Baik, sebelumnya adiknya silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari adik Meta. Perkenalkan, nama saya Niko Momita Anuri Putri. Umur saya 10 tahun, kelas 3, SD di Negeri 1 Duda Utara. Baik, adik-adik silakan. Perkenalkan, nama saya Faria Agus Bartaratia Putra. Umur 11 tahun, kelas 4, sekolah di SD Negeri 1 Duda Utara. Baik, terima kasih adik ya. Nah, di sini kita akan membahas materi yaitu mengenai membangun masyarakat yang beradab. Ya, Dek ya. Adiknya sudah tentunya dapat pelajaran di sekolah dasar ilmu pengetahuan sosial atau bisa disebut dengan IPS. Sudah pastinya ya, Dek ya. Baik, langsung saja di sini kita akan membahas mengenai materi membangun masyarakat yang beradab. Ya, Dek ya. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran kita ini memiliki 4 bagian. Yang pertama terdiri dari mengidentifikasi norma dan adat istiadat berlaku di daerah sekitar. Ya. Terus yang kedua, menjelaskan peredaran peraturan tertulis dan tidak tertulis. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Yang terakhir itu menunjukkan sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di sini kakak akan menjelaskan yang pertama, mengidentifikasi norma dan adat istiadat yang berlaku di daerah sekitar. Itu norma adat istiadat yang berlaku di daerah kita di daerah lingkungan sekitar ya, di daerah adik-adik, di daerah kakak seperti itu. Yang berlaku sampai saat ini itu norma adat istiadat. Jadi ya. Kemudian yang kedua, akan menjelaskan perbedaan peraturan tertulis dan tidak tertulis. Yang peraturan tertulis itu adalah seperangkat aturan yang dibuat secara resmi dan ditulis dalam bentuk undang-undang. Jadi ya, dalam bentuk undang-undang, peraturan atau dokumen hukum lainnya. Ya. Kemudian yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis itu adalah peraturan tidak tertulis adalah aturan yang berkembang secara alami dalam kehidupan sosial. Ya, itu tidak ada berdasarkan dicantumkan dalam dokumen hukum. Ya, yang berkembang secara alami dalam kehidupan sosial. Itu untuk peraturan tidak tertulisnya. Ya, benar. Ya. Menjadi salah satu contohnya itu adalah sopan santun, disiplin, jujur, ya. Itu dari contoh peraturan tidak tertulis. Ya. Kemudian mematuhi peraturan menciptakan kenyamanan untuk bersama. Itu. Nah, kemudian di sini yang ketiga kakak akan menjelaskan mengenai pentingnya mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan taat mengikuti peraturan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh di rumah, di sekolah. Kalau di sekolah gimana peraturannya? Datang ke sekolah harus tepat waktu, nggak boleh terlambat. Nanti kalau terlambat dihukum nggak? Dihukum. Siapa yang dihukum? Guru. Ya, sudah pasti. Makanya harus disiplin ya, disiplin waktu dalam pengerjaan soal, tugas, dalam datang sekolah ya harus tepat waktu, nggak boleh lambat ya, karena itu adalah memiliki peraturan masing-masing ya. Itu dalam mematuhi peraturan dalam kehidupan sehari-hari, itu contohnya. Jadi ya. Baik.
Kemudian yang keempat, di sini ada menunjukkan sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari. Tertibnya bagaimana, Dik? Bisa nggak memberikan contoh? Nah, ya, contohnya pada saat adik keluar menaiki sepeda motor bersama orang tua harus wajib pakai helm. Ya, benar. Karena itu menunjukkan sikap tertib. Ya, benar. Untuk dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian di slide selanjutnya di sini ada norma dalam adat istiadat di daerahku. Ya, adik-adik bisa bantu kakak bacain ini nggak? Yes. Ya, silakan. Adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Ya, selanjutnya Adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun. ya, adik Eta bisa nggak memberikan contohnya? Ya, Tradisi nyepi di Bali, larangan membunuh paus di Lamalera. Kalau untuk norma yang berfungsi bagaimana? Untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial, benar ya. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu. Norma adalah aturan yang berlaku dalam masyarakat. Itu setiap masyarakat memiliki aturan norma, ya. Kemudian adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun seperti di daerah kakak, di daerah adik juga kan, itu sudah pasti ada adat istiadat adalah kebiasaan yang dilakukan turun-temurun dari pahlawan kita yang dulu sehingga sampai sekarang itu yang dinamakan turun-temurun. Kemudian contohnya, nah, di sini memiliki contoh norma dan istiadat di daerah itu adalah contohnya tradisi nyepi di Bali. Ya, itu tradisi kita turun temurun sejak dilakukan setahun sekali. Ya, itu adalah tradisi nyepi di Bali. Kemudian larangan membunuh paus di Lamalera. Itu dilarang untuk membunuh hewan. Ya. Kemudian fungsi norma. Fungsi norma itu ada banyak ya untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Seperti itu. Ya, itu norma, itu fungsi normanya. Nah, kemudian di sini ada kini aku menjadi lebih tertib. Ini ada di sini ada peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis. Seperti itu. Baik, adik bisa nggak bukan Pak bacain yang ini peraturan? Peraturan tertulis adalah seperangkat aturan yang dibuat secara resmi dan ditulis dalam bentuk undang-undang, peraturan atau dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Contoh peraturan sekolah lalu lintas dan undang-undang. Itu adalah peraturan tertulis adalah seperangkat aturan yang dibuat secara resmi dan ditulis dalam bentuk undang-undang. Peraturannya atau di dokumen hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Ya, itu peraturan tertulis. Nah, dengan contoh memiliki contoh masing-masing yaitu peraturan sekolah, lalu lintas, dan undang-undang. Itu contoh dari peraturan tertulis, ya. Kemudian peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tidak tertulis adalah aturan yang berkembang secara alami, ya, dalam kehidupan sosial, bukan melalui peraturan yang dituliskan atau dicantumkan dalam dokumen lain. Ya. Peraturan ini terbentuk dari kesepakatan sosial yang tidak terucap dan telah menjadi kebiasaan bersama. Seperti itu. Itu pengertian penjelasan dari peraturan tidak tertulis agar adik bisa membedakan ya peraturan tertulis dan tidak
tertulis. Ya, dengan contoh peraturan tidak tertulis, contohnya apa dek? Bisa sebutin nanti Peta? Sopan santun, atere dan memberi salam. Ya, contohnya sopan santun, antre dan memberi salam itu peraturan tidak tertulis. Ya. Kemudian di sini ada mematuhi peraturan menciptakan kenyamanan bersama. Itu setiap peraturan kita harus menciptakan kenyamanan untuk bersama. Ya. Melanggar aturan bisa menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya, kalau mau melanggar aturan kita kena hukum nggak? Nah, kenapa? Karena kita melanggar. Ya, tentunya kita dihukum. Tentunya kita memiliki kerugian. Jadi itu melanggar aturan bisa menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Itu contohnya, dan itu memang itu penjelasan dari kerugian diri sendiri dan orang lain. Ya. Jadi di sini ada kita membahas awas kita bisa dihukum. Kenapa kita bisa dihukum? Kenapa bisa dihukum? Karena melanggar aturan. Iya, karena kita melanggar aturan. Benar sekali ya. Kita dihukum karena melanggar aturan. Jadi, hukum diberikan untuk pelanggaran aturan. Khususnya untuk yang melanggar akan diberikan hukuman. Jadi, kenapa sih kita dihukum? Karena kita melakukan kesalahan sehingga kita dihukum. Benar ya? Contohnya, ini ada contoh sanksinya ya. Ditegur, tidak diizinkan mengikuti kegiatan dan ditilang polisi. Contohnya saat kita berkendara, mengendarai sepeda motor, mobil dan lain sebagainya, kita di jalan raya, kemudian kita tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM, tidak membawa surat-surat yang berlaku, itu akan disebabkan kita ditilang sehingga kita terjadinya diberikan hukum. Ya. Kemudian di sini ada peraturan melindungi hak semua orang. Peraturan juga memiliki perlindungan untuk hak semua orang. Ya. Jadi di sini kita harus jujur, tertib, dan disiplin agar tidak dihukum. Ya. Adik sudah nggak menerapkan tertib, disiplin sudah? Sudah ya, di sekolah ada tertib. Ya. Seperti itu. Adik datang sekolah, disiplin nggak? Tepat waktu nggak? Tepat waktu. Pernah terlambat nggak? Pernah? Jarang ya, nggak pernah ya, bagus. Berarti ada sudah menerapkan peraturan yang tertib, disiplin seperti itu. Jadi kalau ada tugas sekolah itu harus diselesaikan agar tidak kena hukum sama ibu gurunya. Siapa yang menghukum? Bu guru ya, karena tidak disiplin dalam mengikuti pelajaran. Jadi ya seperti itu. Jadi ini materinya kita mengenai hukum. Jadi ya, karena hukum diberikan untuk pelanggaran aturan seperti itu. Di sini ada peta konsep dan evaluasi diri. Bisa nggak adik-adik bantu baca ini? Peta konsep dan evaluasi diri. Ya, yang pertama apa? Norma dan adat istiadat adalah pedoman hidup masyarakat.
Ya, yang kedua, peraturan melindungi dan menciptakan keteraturan. ya, yang ini, Sanksi penting agar semua orang patuh aturan. ya. Kemudian yang di sini ada kita harus Dari jujur, disiplin, dan dan bertanggung bertanggung jawab. Norma dan adat istiadat adalah pedoman hidup. Ya. Tadi kan sudah diajarin dengan norma istiadat di sekolah ya. Jadi sudah memahami apa norma, apa hukum, itu sudah mengerti dan paham ya, dan sudah tahu juga ya. Peraturan melindungi dan menciptakan keteraturan. Peraturan melindungi dan menjaga, menciptakan keteraturan. Peraturan melindungi dan menciptakan keteraturan. Kemudian sanksi penting agar semua orang patuh aturan. Kenapa ada sanksi? Karena kita agar mengetahui patuh aturan. Ya, itu makanya diadakan sanksi. Diadakan sanksi. Sanksi itu penting agar semua orang patuh, taat, mengikuti aturan. Seperti itu. Nah, di sini kita harus jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Sudah nggak? Kakak mau nanya, kita menanamkan rasa jujur itu dari sejak ini apa sudah besar dewasa? Dari sejak apa? Kita menanamkan rasa jujur, disiplin itu? Dari sejak kecil. Iya, benar ya, dari sejak kecil, dari sejak ini itu kita menanamkan rasa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya itu seperti apa? Misal kita belum buat tugas ya, terus kita harus menyelesaikan tugas dan kewajiban adik masing-masing sekolah di rumah, seperti itu, menyelesaikan tugas lah seperti itu. Jadi jujur, disiplin itu harus dari sejak kecil. Itulah pengertian materi dari evaluasi dini ya. Ini memiliki peta konsep. Di masing-masing aturan kita memiliki konsep masing-masing ya. Di sini juga ada evaluasinya seperti itu. Ini aku menjadi lebih tertib. Intinya kita harus tertib seperti itu. Di sini ada norma dalam adat istiadat seperti itu. Ini norma adat istiadat dengan contoh norma berfungsi. Fungsi norma adalah menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial. Contohnya, tradisi seperti di Bali, larangan membunuh paus di lama daerah. Ya. Di sini ada tujuan pembelajaran kita untuk mengidentifikasi dan adat istiadat yang berlaku di daerah sekitar kita. Ya. Juga kita mengenal peraturan tertulis dan tidak tertulis seperti itu. Terus kita menjelaskan pentingnya mematuhi peraturan di dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Di sini juga menunjukkan sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari. Itu sikap tertib kita itu harus dilakukan di rumah masing-masing, di luar rumah, di sekolah. Itu kita harus selalu tertib ya, di jalan, dimanapun kita berada harus selalu tertib, disiplin di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menanamkan rasa seperti itu? Kita sendiri? Ya, benar, kita sendiri. Karena kita terlatih menjadi orang yang disiplin. Ya, benar banget ini ya. Nah, kita membangun masyarakat yang beradab dan beradab. Baik, sekian materi dari kakak. Itu tadi kita membahas mengenai norma, adat istiadat, peraturan tertulis dan tidak tertulis. Dan kita menyinggung juga terkait kedisiplinan,
jujur, rasa jujur, bertanggung jawab itu di norma adat istiadat di daerah kita masing-masing ya, seperti itu sudah dibahas di tengah membangun masyarakat yang beradab. Baik, di sini sekian materi dari kakak. Jika ada salah kata kakak dalam penyampaian untuk menjelaskan materinya, kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih adik Meta sama adik-adik sudah meluangkan waktunya untuk kakak analisis. Jadi di sini kakak mengucapkan banyak terima kasih pada adik-adik dan adik Meta juga seperti itu. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kakak mengucapkan salah kata, jadi kakak minta maaf sebesar-besarnya ya. Tidak ada ya? Ya, setengah ya. Baik, kita akhiri dengan mengaturkan para pesanti ya. Om Santi 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 Om.